Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Baik siswa-siswi sekalian, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi pernikahan dalam Islam. Dengan KD 3.6, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya siswa-siswi sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita, di mana setelah selesai melaksanakan berbagai aktivitas dalam pembelajaran dengan pendekatan scientific model cooperative learning menggunakan metode jigsaw, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hukum pernikahan dengan benar. Kemudian yang ketiga, menentukan dalil Al-Quran dan hadis tentang pernikahan secara tepat. Kemudian yang keempat, menyimpulkan prosesi pranikah dalam Islam dengan benar. Yang kelima, menelaah rukun nikah dengan benar. Dan yang terakhir, menelaah tujuan daripada pernikahan. Materi pembelajaran kita, yang pertama pengertian pernikahan, yang kedua nanti tujuan pernikahan, yang ketiga hukum pernikahan, yang keempat dalil Al-Quran dan hadis tentang pernikahan. Kemudian yang kelima, prosesi pranikah dalam Islam, dan yang terakhir rukun nikah dan syarat-syaratnya. Langsung saja siswa-siswi sekalian, kita masuk ke pengertian pernikahan. Menurut bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Secara harfiah artinya himpunan, kumpulan atau hubungan intim. Nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan menghalalkan hubungan intim dengan menggunakan kata ankahtuki dan zawwajtuki. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tujuan pernikahan. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kemudian yang kedua untuk memperoleh ketenangan hidup. Yang ketiga untuk membentengi akhlak. Yang keempat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan, apabila kita lihat dari penyebab atau hal yang melatar belakangnya, ini ada 5. Yang pertama, hukum asalnya yaitu mubah, yang artinya seseorang boleh melakukan pernikahan, juga boleh tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, yaitu wajib, apabila seseorang telah mampu untuk menikah dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka seseorang tersebut wajib untuk menikah. Kemudian yang ketiga sunnah, yaitu apabila seseorang telah mampu untuk memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri, ia juga mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka dia sunnah untuk menikah. Kemudian yang keempat makruh, artinya apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan, tetapi ia mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksualnya. Kemudian yang kelima haram, yaitu apabila seseorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya istrinya, seperti ia belum mampu menikah dan memaksakan diri untuk melakukan pernikahan, sehingga ia tidak mampu memberi penghidupan istri atau memang sengaja menyiksa istrinya, maka hukumnya jatuh kepada haram.
Dalil Al-Quran dan hadis tentang pernikahan. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 1. Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Kemudian dalil yang kedua adalah Quran Surah An-Nur ayat 32. Ayat ini menjelaskan dengan pernikahan Allah akan memberikan kemampuan dan karunia-Nya. Kemudian dalil yang ketiga Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang mana ayat ini menjelaskan pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Dalil yang keempat adalah Quran Surah An-Nahl ayat 72. Di sini dijelaskan pernikahan adalah sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Dan yang kelima yaitu dalilnya Quran Surah Al-Jariyat ayat 49. Di sini dijelaskan pernikahan adalah sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Kemudian dalil yang terakhir di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu, sehingga dengan pernikahan seseorang akan terhindar dari yang namanya perzinahan. Baik siswa-siswi sekalian, kemudian kita masuk ke prosesi pranikah dalam Islam. Yang pertama meminang atau khitbah. Ini merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian yang kedua, yaitu mas kawin atau mahar. Ini adalah pemberian yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada seorang calon istri. Dan mahar ini hukumnya wajib berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 4. Kemudian rukun nikah dan syarat-syaratnya. Rukunnya yang pertama harus ada calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali calon istri, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima sigat. Adapun syarat calon suami, Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati dan berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian syarat calon istri ini hampir sama dengan calon suami, hanya saja batas minimal umurnya untuk calon istri 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian syarat wali calon istri, Islam, balik, berakal, merdeka, dan adil, tidak dalam keadaan ihram. Syarat 2 orang saksi, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, dan tidak dalam keadaan ihram. Kemudian sigat, yaitu ijab, adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dari calon suami. Syarat ijab tentunya yang pertama harus diucapkan dengan bahasa yang jelas, menggunakan kata-kata angkah tuki atau saya nikahkan, kemudian jawad tuki atau saya kawinkan. Kemudian syarat kabul ini pun harus diucapkan dengan bahasa yang jelas, kemudian menjawab pernyataan ijab dengan segera dan tepat. Kemudian jenis wali nikah, yang pertama ada wali nasab. Wali nasab adalah wali yang punya garis keturunan dengan calon mempelai perempuan. Kemudian wali hakim ini adalah wali yang berasal dari KUA atau Kementerian Agama. Mungkin hanya ini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami oleh siswa-siswi sekalian. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.